ju' wal 'atas. Jamaah salat Isya, salat tarawih dan salat witir rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua. Menjumpai bulan Ramadan adalah kesempatan yang begitu sangat besar bagi orang-orang yang mengetahui hikmah di balik umur yang panjang yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita semua sampai di bulan Ramadan tidak tanpa sebuah hikmah. Mari kita merenung, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan Ramadan? Mungkinkah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita semua di bulan Ramadan ini dengan tujuan yang sia-sia? Sesuatu hal yang sangat mustahil ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita sampai di bulan Ramadan kemudian itu tiada tujuan dan hikmah. Maka di antara hikmah yang mungkin kita bisa renungkan adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesempatan untuk melebur dosa-dosa kita selagi kita masih menjumpai bulan Ramadan. Maka orang-orang yang menyadari akan hal ini, dia betul-betul akan memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk bisa melebur dosa-dosanya, untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memberatkan timbangan amalan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sebuah kegagalan di bulan Ramadan. Bahwa kebanyakan kegagalan seseorang di bulan Ramadan ini karena orang tersebut tidak mengetahui tentang harga dan keistimewaan Ramadan. Betapa mahalnya kita berjumpa dengan bulan Ramadan dan betapa utamanya bulan suci Ramadan ini. Ini karena seseorang tidak memahami harga yang sangat mewah di bulan Ramadan sehingga orang tersebut tidak bisa menghargai bulan Ramadan. Kalaulah kita jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah mempunyai sesuatu barang yang barang itu harganya begitu sangat mahal. Kalau kita memiliki baju misalkan, baju itu harganya 1 juta atau bahkan lebih 1.500.000 bahkan 2 juta, maka anggapan kita dan sikap kita akan menimbulkan sikap yang berbeda juga dalam menyikapi baju tersebut. Nggak mungkin sikap kita sama baju tersebut kita sikapi dengan baju-baju sing jere wong sedayu oyek-oyek ning pom bensin 70.000 oleh telur, ya tak? Atau di sana ya yang dekat Belimbing sana ada oyek-oyek kiri jalan itu 10 ribuan sudah dapat. Itu khusus baju-baju yang untuk kita kerja barangkali. Tapi kalau kita itu menyikapi baju yang harganya 1 juta, 1.500.000, mungkinkah kita pakai itu untuk ngecor kerja bakti di Al-Ikhlas ini? Nggak mungkin kayaknya. Sikap kita itu kalau ada kotor sedikit dicuci, ada sobek sedikit bahkan ini kena apa, ya. Dan begitu seterusnya perawatan akan menjadi berbeda. Begitu juga kalau memiliki HP yang mahal sama yang murahan, itu mesti berbeda cara penyikapannya, termasuk kualitas atau fungsi dari HP itu. Yang mahal sama yang mewah, yang murah itu mesti berbeda fungsinya. Yang murah-murah itu paling dilulit kena buat ngebel dan SMS 150 200.000 wis oleh. Nah kalau jenengan punya HP yang 5 juta ke atas
7 juta, 10 juta, itu di samping jenengan itu akan bersikap yang istimewa. Jangan sampai HP saya ini jatuh, jangan sampai HP saya ini lecet, jangan sampai HP saya ini berubah fungsinya karena kerusakan-kerusakan yang ada. Termasuk HP yang mahal itu pasti lebih banyak manfaatnya dibandingkan HP yang murah. Bisa untuk WA-nan, bisa untuk IG-nan, bisa untuk FB-nan, bisa untuk ngetik, ya semuanya itu bisa terkumpul dalam HP yang harganya 10 juta mungkin. Sikap kita akan berbeda, akan lebih menghargai HP tersebut. Nah ini Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bulan suci Ramadan ini, yang di dalamnya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran yang begitu keistimewaannya, yang sangat istimewa. Sampai-sampai keistimewaan bulan Ramadan ini Allah buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka. Mana lagi ada keistimewaan yang di atas itu? Nah terus orang itu ada yang menghadapi Ramadan itu kayak biasa lah, kayak dino-dino liyane. Ini kan gara-gara dia nggak ngerti betapa mahalnya harga Ramadan. Maka orang menyikapi dalam bulan Ramadan itu ada 4 jenis, Pak. Mbah kok jenengan jajal takoki awake jenengan dhewe. Iki mlebu sing ndi? Kula jenengan iki mlebu sing ndi? Yang pertama, orang menyikapi bulan Ramadan itu ada yang biasa saja. Ketekanan bulan Ramadan sama enggak bulan Ramadan, bos biasa saja. Dari mulai awal Ramadan, ya wae poso, nek poso ya melu wong poso, kadang-kadang malas ya ora poso, ya sampai selesainya bulan Ramadan. Dan ini adalah orang-orang yang betul pada hakikatnya gagal di bulan Ramadan, merugi betul. Jenis yang kedua adalah orang-orang yang senang kedatangan bulan Ramadan, dan ketika bulan Ramadan itu datang, dia semangat untuk berpuasa, tapi semangatnya itu hari pertama sampai hari ke-7 saja. 1 minggu pertama dia semangat, minggu kedua itu sudah loyo, semakin lama semakin loyo, semakin lama semakin loyo, sampai akhir bulan Ramadan habis dia nggak naik semangatnya. Ini juga merugi. Ada yang jenis yang ketiga, ya, yang dia ini kedatangan bulan suci Ramadan itu senang sekali. Dia semangat di bulan Ramadan, awal bulan Ramadan itu semangat, ibadahnya naik sampai hari ke-7, sampai hari ke-9, sampai hari ke-10 naik. Di 10 yang kedua dia menurun, kualitas ibadahnya menurun, sampai di 10 hari terakhir dia naik lagi. Tapi naiknya di bulan suci Ramadan yang 10 akhir dia naiknya pilih-pilih. Hanya malam-malam ganjil saja dia hadir di hadapan Allah. Boleh sendiri. Ya, nek malam ganjil itu ramai masjidnya. Nek gak malam ganjil itu sepi masjidnya. Janjane seje toh sing disembah di malam ganjil sama enggak itu apa ya beda apa itu? Kan podo toh. Menyembah Allah di malam genap dan menyembah Allah di malam ganjil itu sama saja. Kenapa kita harus beda-bedakan? Toh kalau kita ini memilih malam-malam ganjil, belum tentu kita benar. Karena apa? Ada 2 sebab kita harus menyamaratakan. Ada 2 sebab. Yang pertama, belum tentu kita itu mengawali bulan Ramadan itu tepat di 1 bulan Ramadan. Kalau ternyata ijtihad kita itu keliru, maka terhitung malam ganjilnya pun keliru. Yang kedua, bahwa ya yang kita sembah ya di malam yang ganjil sama yang genap itu sama saja adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak boleh membeda-bedakan
sesembahan kita kepada Allah dengan ya waktu-waktu ini semangat, waktu-waktu ini tidak semangat. Semuanya harus semangat. Begitulah ya Imam Ibnu Rajab, beliau membagi Ramadan itu ada 3. 10 hari yang pertama, ya 10 hari yang kedua, dan 10 hari yang ketiga. Orang itu kalau tanda Ramadan dia diterima, dia di 10 hari pertama itu dia semangat sekali. Terus di 10 hari yang kedua dia itu akan bertambah lebih semangat. Ini tanda ciri Ramadan orang itu diterima sama Allah. Sebab apa? Sebab sawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Balasan kebaikan itu tidak ada yang lain kecuali kebaikan setelahnya. Jadi kalau 10 Ramadan yang pertama dia semangat, 10 Ramadan yang kedua itu dia semakin ngangkat semangatnya, lebih tinggi itu. Nah, begitu juga di 10 Ramadan yang terakhir itu dia semakin semangat, dan semangatnya melebihi dari 20 Ramadan di sebelumnya. Dan ini ya adalah yang menjadikan ciri bahwa seseorang itu Ramadannya diterima. Makanya Rasulullah SAW kita melihat di 10 awal awal pertama dia semangat, di 10 awal yang kedua dia lebih semangat, di 10 terakhir Masya Allah, aikadu ahlahu, keluarganya dibangunkan semuanya, wa ahya lailahu, malam-malamnya dihidupkan, ya. Kemudian syadda mizarahu, ini sarungnya dikencangkan. Itu menandakan bahwa malam-malam di 10 terakhir itu beliau itu semangatnya itu semakin tinggi. Nah, kita ini yang mana kira-kira? Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita harus memahami tentang keutamaan Ramadan. Terakhir saya tutup dengan sebuah cerita. Ya, dari sini nanti kita bisa memahami betapa keutamaan Ramadan itu luar biasa tinggi. Cerita ini adalah riwayat dari Thalha bin Ubaidillah, bahwa beliau ini ketika di Madinah, ini orang-orang itu dari luar Madinah banyak yang berbondong-bondong masuk Islam, menyatakan masuk Islam kepada Rasulullah SAW. Waktu itu ada 2 orang dari Yaman, dia datang ke Madinah mau masuk Islam. Nah, ketika masuk Islam, 2 orang ini saling bersahabat, ya, 2 orang ini teman akrab, kemana-mana berdua. Maka sampai datanglah ya suatu saat, ya waktu untuk jihad fisabilillah, perang melawan orang-orang kafir. 2 orang ini pun ikut perang. Ya, ketika ikut perang, ya, yang satu meninggal mati syahid, yang satunya masih hidup. Nah, ketika 1 tahun setelahnya, itu yang satu itu baru meninggal. Katakanlah A sama B. A ini meninggal di bumi jihad, mati syahid. Yang B itu belum meninggal waktu itu, tapi dia meninggalnya 1 tahun setelahnya. Maka yang menarik dari Thalha ini, ketika di suatu tidur malamnya, beliau itu mimpi. Mimpi apa? Di sebuah tempat yang sangat indah, yang menurut Thalha itu adalah sebuah surga. Dan di dalam surga itu dia mendengar ada suara yang memanggil-manggil untuk masuk ke dalamnya. Yang mengherankan, Thalha ini takjub bahwa surga itu memanggil-manggil si B, ya, dan bukan memanggil si A. Si B yaitu yang meninggal 1 tahun setelah saudaranya si A, dan itu pun meninggalnya tidak di bumi jihad, tidak mati syahid. Maka kemudian Thalha ini terheran-heran, ya, ini gimana? Tanya dengan teman-temannya yang lain, kenapa kok yang masuk surga dulu itu adalah orang yang mati 1 tahun setelahnya, kok bukan yang mati syahid? Padahal keutamaan orang yang mati syahid kan luar biasa. Enggak mendapatkan jawaban yang memuaskan, maka
kejadian itu terdengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Talha dipanggil oleh Rasulullah, wahai Talha, apa yang menjadikan kamu takjub tentang mimpimu itu? Maka kemudian Talha menceritakan, bagaimana saya nggak takjub ya Rasulullah. Wong yang satu mati syahid di medan perang, yang satu tahun setelahnya nggak mati syahid di medan perang. Kok yang masuk surga duluan, bahkan jaraknya antara dia A sama B ini masuk surganya selang lama sekali. B masuk duluan, selang lama baru si A baru masuk duluan. Kok aneh, kok nggak yang jihad duluan, mati syahid duluan yang masuk surga? Maka dijawab sama Rasulullah SAW, wahai Talha, bukankah selama 1 tahun itu orang si B itu ya masih menjumpai ya waktu hidup 1 tahun ya setelahnya? Iya ya Rasulullah, betul. Bukankah yang si B tadi itu masih mempunyai tambahan amal sholatnya selama 1 tahun? Iya ya Rasulullah, betul. Dan bukankah si B tadi masih menjumpai 1 kali Ramadan? Betul ya Rasulullah. 1 sholat tambahan dalam 1 tahun itulah dan 1 Ramadan itulah yang menjadikan dia derajatnya naik melejit di atas orang yang mati syahid, wahai Talha. Begitulah Bapak Ibu sekalian, harga Ramadan. Kalau 1 saja, 1 Ramadan itu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menaikkan derajat seseorang melebihi yang mati syahid dengan tambahan itu, maka bagaimana kalau kita itu menjumpai berRamadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, 4 Ramadan? Bagaimana derajat yang tinggi yang Allah berikan kepada kita? Masya Allah itu. Itulah kalau kita mengetahui harga Ramadan, keistimewaan Ramadan, kita akan betul-betul memaksimalkan Ramadan ini. Di pertengahan Ramadan ini sampai terakhir kita masih punya kesempatan sekitar 15 hari ke depan. Ayo kita ya memompa semangat kita lagi ya. Ini mulai mendekati kepada 10 terakhir di bulan Ramadan. Kita melejitkan semangat kita kembali sampai kita itu mendapatkan apa yang kita inginkan. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang-orang yang mendapatkan keberhasilan di bulan Ramadan. Semoga kita semuanya diberikan kesempatan itu, dan semoga kita semua dimudahkan untuk meraih cita-cita kita dalam rangka untuk meraih keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.